Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ira Jigwa. Saya di sini akan membahas tentang materi bab 1, pengambilan keputusan. Pengertian dari pengambilan keputusan adalah manajemen, suatu proses manajemen yang dimulai dengan perencanaan atau persiapan dan berakhir dengan pengendalian untuk memperoleh hasil yang baik. Pengambilan keputusan ini seharusnya mengikuti suatu tahapan yang sistematis serta terkendali. Ciri-ciri dari proses pengambilan keputusan yang pertama adalah proses keputusan. Jadi proses ini akan terjadi terus-menerus. Kalau tidak adanya suatu proses dalam perseimbangan, berarti tidak adanya hubungan dengan keputusan tersebut. Sifat daripada pengambilan keputusan ini dapat dipertimbangkan dengan faktor waktu. Faktor waktu ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah faktor waktu di masa lampau, di mana masalah itu timbul dan informasi dapat dikumpulkan. Dan yang kedua adalah masa kini. Masa kini di mana keputusan itu akan dibuat. Dan yang ketiga adalah masa yang akan datang, di mana keputusan dilaksanakan dan diadakan penilaian. Yang kedua adalah konsep ikatan. Berhasil atau tidaknya suatu organisasi disebabkan karena kerjasama keputusan itu sendiri. Ikatan itu timbul karena orang-orang dalam organisasi berusaha untuk menyesuaikan dan melaksanakan keputusan itu. Keputusan itu juga sering menimbulkan perubahan antara bidang yang mempengaruhi terhadap bidang lain. Misalnya seperti harga bensin naik, maka akan terpengaruh pada harga transportasi dan angkutan umum. Dan yang ketiga adalah penilaian. Faktor penilaian dalam pengambilan keputusan dapat dibedakan atas 2 hal. Yang pertama adalah pemimpin, seorang pemimpin. Jadi dalam menghadapi suatu pernyataan antara 2 pihak atau lebih alternatif. Yang kedua adalah masalah dalam keputusan itu sendiri yang diambil. Adapun yang merupakan kepentingan pokok bagi pemimpin dalam pengambilan keputusan tidak hanya didasarkan kepada pengambilannya, kepada kepribadiannya, pengalamannya, pengabdiannya, dan kecakapannya, tapi sebagai unsur yang penting ia mempertimbangkan dari orang-orang yang membantunya dalam bentuk saran. Jadi dalam organisasi itu dia tidak bisa ambil alih sendiri, tapi dia harus menghargai pendapat-pendapat dari teman-temannya, dari kerabatnya begitu. Dan dengan demikian 2 unsur yang mempengaruhi terhadap keputusan itu sendiri adalah kepentingan pribadinya. Kepentingan pribadi itu dibelakangkan, dan yang kedua adalah kepentingan organisasi dan kebersamaan mempertimbangkan sekaligus. Kedua faktor penilaian itu sangat kompleks. Dalam menghadapi masalah ini harus mengadakan penilaian daripada keputusan-keputusan yang mampu dalam mengadakan penilaian pula terhadap hal-hal yang relevan dalam waktu yang sekarang ini dan meneliti akibat yang akan muncul. Dan yang keempat adalah perilaku dengan maksud dan tujuan. Jadi dalam mengambil keputusan itu ada maksud dan tujuan untuk putuskan masalah itu. Jadi maksud dan tujuan organisasi merupakan suatu standar untuk mengadakan penilaian daripada kemungkinan hasil tindakan-tindakan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, maka tujuan organisasi adalah sifatnya dominan yang dapat dihubungkan dengan tujuan pribadi secara sadar maupun tidak sadar oleh seorang pemimpin. Fungsi dari pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa fungsi yang perlu diambil dari keputusan. Yang pertama adalah awal dari semua aktivitas manusia yang dasar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Dan yang kedua adalah suatu sifat yang bersifat unistitustik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang, di mana efeknya maupun pengaruhnya berlangsung cukup lama. Itu tujuan pengambilan keputusan. Tujuan pertama adalah tujuannya itu bersifat, ada beberapa jenis tujuan. Jadi tujuan yang pertama adalah tujuan itu bersifat tunggal, yang terjadi apabila keputusan dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya tidak ada kaitannya dengan masalah yang lain, hanya satu masalah saja. Yang kedua adalah tujuan yang bersifat ganda, berarti masalah
Berarti kejadian apa keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya di bawah satu keputusan diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat tidak kontradiktif. Dasar-dasar dari pengambilan keputusan menurut Tom Harry yang pertama adalah intuisi. Intuisi sendiri itu adalah keputusan diambil berdasarkan perasaan atau bersifat subjektif yang mudah terkena sugesti pengaruh luar dan faktor-faktor kejuan lain. Pengambilan keputusan oleh satu pihak atau mudah diputuskan. Keputusan intuitif lebih tepat untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan. Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuitif membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas. Pada umumnya, pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja sehingga hal-hal yang lain sering diabaikan. Pengalaman. Jika pernyataan permasalahan tersebut pernah terjadi sebelumnya, maka pemimpin tinggal melihat apakah permasalahan tersebut sama atau tidak dengan situasi dan kondisi saat ini. Jika masalah dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu masalah. Jadi pengalaman itu sangat penting karena masalah itu kalau sudah terjadi sebelumnya, dia akan pikir lagi, pernah terjadi masalah yang sangat bermasalah dan dia bisa memperbaikinya kembali karena ada pengalaman. Dan yang berikutnya adalah fakta. Jadi keputusan yang berdasarkan sejumlah fakta, data, atau informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun untuk mendapatkan informasi yang fakta itu cukup sulit, yaitu sangat. Dan yang berikutnya adalah wewenang. Setiap orang yang menjadi pemimpin organisasi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan demi mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Rasional. Keputusan yang bersifat rasional terkait dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Keputusan yang rasional dapat diukur apabila keputusan optimal masyarakat dapat dirasakan dalam batas-batas nilai masyarakat yang diakui saat itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan yang pertama adalah setiap keputusan harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua adalah setiap keputusan jangan berorientasi pada kepentingan pribadi tapi harus mementingkan kepentingan organisasi. Pengalaman keputusan merupakan tindakan mental dari tindakan ini harus diubah menjadi tindakan fisik. Yang berikutnya adalah setiap keputusan hendaknya dilembagakan agar diketahui keputusan itu benar. Tahapan pengambilan keputusan. Yang pertama adalah kewenangan tanpa diskusi. Metode pengambilan keputusan ini sering digunakan oleh para pemimpin militer. Metode ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu cepat dalam arti ketika organisasi tidak mempunyai waktu yang cukup untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Pendapat ahli. Yang berikutnya adalah pendapat ahli. Kadang-kadang seorang anggota organisasional anggota lainnya beri predikat sebagai ahli sehingga membuktikan memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk membuat keputusan. Yang berikutnya adalah kewenangan. Setelah diskusi, sifat otoratif dalam pengambilan keputusan ini lebih sedikit apabila dibandingkan dengan atau opini lebih dari satu anggota organisasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah kesepakatan. Kesepakatan atau konsensus akan terjadi kalau anggota dari suatu organisasi mendukung keputusan yang diambil. Metode pengambilan keputusan ini memiliki keuntungan yakni partisipasi
penuh dari seluruh anggota organisasi akan dapat menimbulkan kualitas keputusan yang diambil. Baik, terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebih kata-kata yang kurang ini